Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngopi pagi, bukan pagi lagi punya. Udah menjelang siang. Kita membahas tentang hulu, jadi dan mendatang tentang literasi di Bandung. Di tokoh-tokoh literasi di Bandung. Amin. Amin. Makanya kita aminin aja. Kita kepoin. Pas dicek naik baru bangun tidur. Amin. Ya kan sebuah doa. Oh iya. Perjalanan masih panjang kan. Betul. Mungkin di dalam perjalanan itu akan terjadi. Amin. Keren Iqbal emang. Jas merah. Mimpi apa? Gimana Kang Aib? Iya, pas banget ngobrol-ngobrol di rumah makan kayak gini, ngobrol literasi pas. Terus ketemu teman-teman dari Serang Bupati juga pas. Dan momentumnya juga pas di Provinsi Banten. Semoga pagi ini kita dapat obrolan-obrolan yang asik. Nggak pas dong. Harusnya ngomongin literasi itu harusnya di perpustakaan, di sekolah. Sebenarnya literasi itu kan harus jadi sesuatu yang bersifat inklusif, nggak melulu kaku di perpustakaan, nggak melulu kaku di sekolah. Makanya hadirnya Book Party itu kan sebagai wadah inklusi teman-teman agar bisa berekspresi terhadap apa yang dibaca secara publik, tanpa terbatas genre apapun. Boleh. Tempat udah bebas berarti ya. Tanpa terbatas tempat apapun itu, sehingga membaca tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kaku, tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis, dipandang sebagai sesuatu yang membaca itu asik, membaca itu menyenangkan, membaca itu tidak terbatas pada apapun. Tapi konteks membaca itu kutu buku bagaimana? Nah, gimana? Kutu kan berarti kan ngegigit terus ya. Kayaknya kalau pembaca nggak pernah ngegigit sih. Kita cuma mengolah terus gitu. Konteksnya kutu buku itu kan karena kutu itu kan selalu menggigit apapun itu. Iya. Nah, kutu buku ini kita melahap berbagai bacaan. Ya mungkin Ini hal yang positif dong ya. Positif. Karena kan buku bacaan kan banyak ya. Betul. Nah. Pun nggak cuman buku yang bisa dibaca. Apapun kan bisa. Subtitle misal di dalam film juga bisa dibaca hari ini. Iya. tapi membaca itu kan bukan sekedar melihat dan membaca, tapi kita bisa juga cuma tidak membaca buku, kita cuma melihat saja dengan perilaku orang, termasuk juga membaca. Betul. Membaca simbol yang artinya kan kalau tadi kan artinya membaca apa yang ada di masyarakat, tanda-tanda yang diberikan kayak gestur atau aturan-aturan apapun itu kan banyak yang sifatnya nggak tertulis dan akhirnya kita tetap ngebaca kok, tapi mungkin bukan sesempit buku gitu. Iya. Tapi ada banyak simbol yang di masyarakat juga bisa kita baca. Menurut orang TBM sendiri gimana? Ya benar. Sebenarnya kalau ruang baca dan belajar itu sendiri sebenarnya kita bisa dimanapun ya. Selagi itu tempatnya nyaman, menyenangkan. Gimana kita bisa belajar ketika tempatnya tidak menyenangkan? Otomatis itu sudah merusak daripada psikologi kita. Jadi buat saya dan alhamdulillah seperjalanan saya juga membuka coffee shop ini berlandaskan karena saya senang diskusi dan senang kita belajar sama-sama. Jadi dengan adanya coffee shop bisa mendukung daripada program ataupun kegiatan teman-teman yang mereka memang mau mendukung daripada program literasi seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari mana nih? Yes, dari mana Sa? Kasih tahu nggak ya? Nanti ada. Kita dari jadi kalau teman-teman mau diskusi yang asik tentang apapun halnya ya bisa ke teras bambu. Ini bukan cuma baca tapi diskusi juga. Jadi media ya. Iya. Udah ya tebal ya promonya ya. Tapi ya itu memang kalau literasi asal katanya ya itu dari literatur. Dimana di situ ada asal katanya literatur. Asal katanya literatur itu ada bacaan, bentuknya itu bisa di batu, bisa di daun, bisa di kertas, bisa di bahan. Yang jelas ada bacaan di situ. Kenapa berarti kalau ada bacaan berarti ada yang nulis dan ada pembacanya. Maka emang asal kata literasi sendiri ya literatur yang ada tulisan dan ada pembacanya. Berbeda sama masa kini. Kalau masa kini itu bacaan ada konteksnya tuh, ada digital sama ada yang
ada yang buku teks. Kalau teks kan penuh dengan unsur, mulai dari cover, terus editor, maka nggak mungkin lah ada bacaan yang tidak berpengetahuan baik kalau yang tercetak. Itu bedanya digital sama yang tercetak. Kalau tercetak itu serampangan dia, tanpa editor, tanpa apa. Kalau menurut nih orang-orang literasi nih ya, saya bingung nih, kenapa kecenderungan orang itu membaca buku itu berubah. Sekarang saya lihat bahwa orang sukanya menonton audio visual ketimbang membaca. Itu ada apa? Ada yang salahkah di buku, atau ada salahkah tulisan-tulisan? Kok orang-orang jadi larinya ke sana? Kenapa itu? Mungkin kalau kita ngomongin gaya kita mendapatkan informasi ya sebenarnya, itu memang hari ini jauh lebih berubah. Karena secara media hari ini jauh lebih banyak. Yang pertama itu. Jadi ketika medianya pun banyak, artinya pasar yang ada pasti dipakai terus gitu. Kayak TV, entah hari ini mungkin media sosial, entah Instagram dan sebagainya. Tapi kita juga perlu memahami bahwa manusia itu adalah tipikal yang memang inginnya mendapatkan informasi itu dari bentuk apapun. Nggak cuma dari bacaan, tapi pasti lewat visualnya, lewat audionya, bahkan ada yang lewat pengalaman langsungnya. Jadi ada yang learning by doing kalau sebutan kerennya. Jadi dia belajar sambil melakukan. Bahasa Jermannya apa bahasa Menes ya? Bahasa kasempit. Bahasa lah. Bong jerot. Ketika kecenderungan itu berubah, menurut saya itu adalah hal yang wajar. Tapi kan di sini yang mungkin kita harus khawatirkan itu adalah kualitas informasinya. Ketika medianya itu sangat banyak, maka kualitas informasinya juga patut dipertanyakan. Kalau ketika tadi mungkin disebutkan, ketika kita lewat buku itu kan lewat proses editor yang panjang. Tapi kan hari ini semuanya dapat membuat di media sosial dan dapat mengakses juga informasi di media sosial. Maka yang perlu dikhawatirkan hari ini kalau tentang gaya kita mendapatkan informasi atau gaya membaca kita, menurut saya itu adalah gimana kualitas informasi yang ada hari ini. Itu cukup mengkhawatirkan gitu. Yes. Iya. Dan itu sekarang karena itu ya kebutuhan orang sekarang kan banyak ya, tidak hanya di buku saja gitu. Definisi literasi juga kan nggak tok membaca buku saja ya, membaca kondisi, membaca situasi, itu kan sama aja berliterasi gitu. Kita juga sedang berliterasi sekarang. Diskusi ya. Berarti perlu didefinisikan ulang ya terkait masalah literasi ini. Lebih luas lagi ya literasi kalau nengok ke sejarah Islam ya. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu kan disuruh baca. Betul. Iya, baca apa? Dia juga bisa baca kan? Iya, pada saat itu ya kondisinya. Konteksnya adalah maksudnya itu baca kondisi sosial masyarakat pada saat itu, yang mana kita tahu kan masyarakat Arab jahiliyah anak kecil perempuan dibunuh kan, nasib harkat martabat perempuan itu rendah banget, patriarki banget, terus juga banyak korupsi di tanah Arab dan juga masyarakat Arab yang hidupnya itu barbar banget. Jadi maksudnya baca kondisi masyarakat pada saat itu. Jadi literasi ini nggak melulu tentang tekstual gitu. Iya, bisa jadi tentang sosial, apapun itu. Mungkin lebih banyak lagi rahasia kata Iqra itu dalam Al-Quran itu. Kan dari banyak-banyak kata-kata indah itu kan kenapa harus yang keluar pertama itu? Salah satunya yang tadi sampaikan sama Iqmal ya. Ya karena itu Iqra itu kan membaca. Dan apapun yang dibaca itu literasi. Dan menurut saya hasil yang terbaik itu keluar dari bacaan yang baik. Ya, betul. Entah lewat pengalamannya dia, entah lewat informasi yang dia punya dan sebagainya gitu. Maka emang tugas pertama pasti membaca. Di bangku-bangku sekolah, kayak di SD. Oh, ini bukan bangku sekolah. Kita lagi sekolah. Itu literasi masuk di dalamnya. Kalau hari ini kita berbicara tentang literasi di dunia pendidikan, itu memang sedang di-push habis-habisan oleh pihak kementerian. Makanya banyak program itu memang difokuskan terhadap peningkatan literasi dan numerasi. Karena skor terakhir PISA kita juga sangat mengkhawatirkan. Itu kan salah satu tolak ukur untuk kita mengukur literasi di sekolah. Dan hari ini dari kementerian itu sudah sangat berfokus untuk kita menyelesaikan masalah literasi dan numerasi ini. Jadi kalau ditanya apakah di sekolah diajarkan, iya. Tapi masalahnya adalah yang mengajarkan. Apakah gurunya ini sudah siap untuk tadi
memahami literasi hari ini, memahami numerasi hari ini. Kan kadang-kadang banyak kejadian ketika kita ngomongin literasi, ya udah gurunya cuma ngeliat, oh ya udah sana baca buku, udah gitu. Tapi kan sebenarnya nggak itu. Sebenarnya kan ada pilihan. Oh si anak boleh loh eksplorasi. Misal kita pengen tahu kupu-kupu, emang kita bisa lewat buku, kita bisa mencarinya, atau kita bisa menontonnya. Itu kan pilihan dari gurunya. Tapi kadang-kadang proses sosialisasi tentang apa yang disebut sebagai literasi dan numerasi di dunia pendidikan pun masih menjadi suatu hal yang bermasalah gitu, masih mandek lah. Akhirnya ya output alhamdulillahirabbil alamin. Ini kopi apa? Oh, hazelnut coffee. Ini dia hazelnut coffee ya. Iya, tadi bentuknya hazelnut coffee. Ingat, yang memesan Karsa. Kan diskusi sambil ngopi. Iya. Nambah asik aja nih ya bahasannya. Jadi sebetulnya peran Serang Book Party di Banten udah sejauh mana? Waduh, kalau kita ngomong sejauh mana itu, Kalau jauh ya. nggak jauh kan, kota Serang kecil. Jadi jaraknya nggak bakal gede. Bukan, kita berbicara bukan jarak. Oh, bukan jarak kan biasanya ngomongin jauh jarak gitu. Kalau saja. Nah, kalau berbicara jarak, zaman dulu tuh orang bicara jarak tentang ukuran Iya. satuan suatu tempat, tapi kalau sekarang jarak itu tentang intensitas suatu komunikasi. Mainnya di mana aja? Pasti banyak main ya. Menyelam sosmed aja. Ya paling yang dilakuin kan tadi yang pertanyain kan sebetulnya praktik-praktik baik di sekolah, baik di lingkungan atau di mana-mana. Kalau Serang Book Party menurut saya masih sama kayak yang dikerjain sama nasional, artinya kayak melestarikan dan menjaga minat baca masyarakat. Tentu ada kanalnya, bisa bertemu, baca, bisa saling bercerita bacaannya, jadi buku bacaan tidak mendoktrin pembaca. Bahkan diskusi menjadi perasaan yang lebih dari sekedar pertemuan, malah jadi persahabatan. Yang tadinya ibu-ibu ada tuh ibu-ibu Mang yang dia nggak punya di rumahnya tuh nggak punya tempat nongkrong ngebaca, adanya arisan sama senam. Dia datang karena memang dia ngerasa nggak punya circle itu, datang dia ngobrol. Dan dia karena ibu itu bilang bahwa saya tuh hidup dengan bacaan. Ketika saya sudah berkeluarga, pilihannya kan akhirnya terbatas. Ketika dia melihat kita, oh ternyata akhirnya saya masih punya teman yang menerima saya tanpa menghakimi saya lah sebagai ibu-ibu gitu. Saya cuma diakuin Apa ini? Virgin Mojito. Virgin Mojito ya. Seger nih panas-panas ya. Terus. Ini bahasan udah mulai merucut. Iya. Jadi saya balik lagi nih. Tadi si ibu ya. Si ibu itu punya circle akhirnya tempatnya. Nah, tempat-tempat yang dibangun sama Serang Book Party kan juga akan melahirkan lokal-lokal gitu. Bayangin kalau ibunya itu melahirin lokal yang situasi yang sama, membaca bersama, diskusi bersama. Sebelum arisan baca bareng. Itu ada di rumah, ada di tetangganya, termasuk yang tadi di sekolah. Nah, praktik-praktik baik itu yang saya pikir akan melebar kalau misalnya Serang Book Party ini terus nggak mencari kuantitas, tapi kualitas. Satu yang respon aja langsung ditangkap. Nah, semoga bisa di rumahnya si ibu itu. Saya pikir itu Titik kegiatannya di mana? Titik kegiatannya alhamdulillah kita masih di mana saja. Sifatnya kita gerilya ya. Kita run. Tembak lari. Tan Malaka ya. Ini apa ya? Pak Sudirman. Karena kenapa kita masih gerilya? Karena kita juga masih tadi berusaha menjangkau teman-teman yang pembaca. Karena kan pembaca itu mungkin hari ini kebanyakan masih berada di ruang-ruang private-nya gitu. Dan mungkin emang itu nggak ada masalah, tapi ada orang yang, kayaknya gue udah mulai di titik jenuh nih gitu, pengen coba berteman deh gitu. Tapi kan pasti nyarinya teman yang hobi dong. Iya. Nah makanya kita masih berusaha jemput bola di titik-titik yang mungkin ramai, kayak di KP3B itu kan titik tengah antara Pandeglang, antara Serang maupun dari Lebak juga masih ketemu di situ. Dan pernah juga di alun-alun, karena itu kan titik yang pusat keramaian. Tapi dari dua tempat itu masih banyak apanya ya? Struggle. Iya, masih banyak struggle gitu, kendala-kendalanya kayak Biasa itu. memang hidup baca buku ada yang senam ya tuh. Iya, itu seru deh. Apakah
teman-teman pernah gitu ya ngebaca buku terus sebelahnya tuh Zumba gitu. Kayak kan seru gitu ya. Bacanya tuh kayak dramatis gitu. Mau diputusin sebelah Zumba. Bukan dengerin. Kok saya? Iya, lu gitu. Pengen ikutan tapi kok lagi sedih. Iya. Jelas hatinya. Nah, kita di Serang belum nyampe hari ini, kita belum nyampe ada di titik yang oh ini nih base camp kita, oh ini loh titik simpul kita gitu. Subhanallah. Ada minuman sehat juga di sini ternyata. Malah. Ini healthy juice dari komposisinya apa aja, Mbak? Ada healthy sayur-sayuran gitu Ibu. Oh gitu. Klorofil berarti ini. Iya. Betul. Oke, Zat terima hijau kasih. daun. Makasih. Terima kasih Kak. Daunnya kayak udah metikin dari sini. Iya. Kan ini siang hari kan sudah Iya. mulai dia berfotosintesis. Betul. Langsung di blender Cabut gitu. aja. Iya. Oke. Enak kok. Enggak kayak klorofil biasanya. Serius ini pasti minum terus deh. Mungkin kloroform. Enggak dong. Oh mentang-mentang ada busa-busanya dia ada foam-foamnya ini. Asal jangan styrofoam. Ah, iya. Saya mikirnya akan minum yang hijau daun banget gitu. Enggak taunya Sempurna. pasti minum enggak, minuman ini. Iyalah minuman. Enak lah ya, minuman. Ya. Betul. Nah, tapi kalau nyampe hari ini kita juga belum nemuin tempat yang enak. Seenak minuman-minuman yang di sini lah. Iya. Sama teras bambu kita belum. Nah, kenapa tidak bikin kegiatan kayak seperti di teras bambu atau di tempat-tempat bersejarah atau di tempat-tempat yang mungkin kita banyak seperti menebar jala Oh. gitu, mencari ikan yang mana, di mana ikan yang banyak. Nah, emang Karena banyak orang yang tidak tahu. betul. Mungkin karena sayanya juga nggak tahu ada tempat-tempat kayak gitu untuk hari ini di Kota Serang. Oke. Nah, gitu. Saya juga mungkin hari ini masih terbatas untuk informasi di sana. Makanya ya saya berada di tempat-tempat yang menurut pengalaman saya ramai, kayak tadi di Cafe 3B atau Jalur Alun. Tapi kan punya kendalanya masing-masing yang Iya. lumayan struggle juga buat teman-teman membaca gitu loh. Kemarin ngasih langkah-langkah solusi ya ke dinas-dinas perpus ya pernah. Iya Gimana, betul. Kemarin tuh kita udah Mencoba mencoba mengadakan Serang Book partinya di 3 perpustakaan. Yang pertama Kota Serang, terus yang kedua perpustakaan kabupaten. Ternyata ada ya perpustakaan kabupaten Serang. Ternyata ada ya. Itu. Ternyata ada ya. Iya, Bukan gedung jual. ujung juang di dalam Pendopo. pendoponya ada Kabupaten. perpustakaan. Oh ya, di belakang. Konsepnya hidden game. Iya, Iya. di belakang. Iya, jadi kita melakukan rekreasi di akhir minggu, meramaikan perpus. Pun yang paling lucu di perpustakaan kabupaten, oh ternyata ada ya perpustakaan kabupaten Serang gitu. Walaupun kecil. Konsepnya base camp. Iya. Konsepnya ini posko darurat hari itu. Relit tidak antara TBM sama Serang Bupati dalam berkegiatan, dalam outputnya. Napasnya masih sama. Punya cita-cita yang Punya sama. cita-cita yang sama. Tapi tadi mungkin secara pelaksanaan Nah, itu yang berbeda. cukup berbeda Iya, gitu. secara Gimana mal berbeda? Kalau TBM atau perpustakaan base itu kan memfasilitasi bacaan-bacaan kita, memfasilitasi buku-buku apapun yang ingin dibaca. Nah, kalau book party ini lebih memfasilitasi kita yang sudah baca. Mungkin kita bingung nih mau sharing ke siapa. Adanya book party ini untuk kita bisa sharing bacaan-bacaan kita. Tidak terbatas pada genre apapun itu, tidak terbatas pada buku apapun itu. Apapun kalau kita udah baca buku, ini tempat buat sharing. Kalau mungkin kalau lebih nyamannya kita bilang kayak gini. Titik bedanya hari ini kekuatan yang paling bisa dilakukan oleh TBM itu kan sebagai taman bacaan. Kita anggaplah itu sebagai taman beneran. Nah, Serang Book Party itu adalah yang pengisi tamannya. Jadi bisa ada ditemukan di titik itu. Dan secara cita-cita mungkin sama, tapi secara tadi pelaksanaan beda antara taman maupun yang pesta di dalam tamannya. Oh, party. Gitu. Party. Kenapa gak disatukan tuh kegiatannya? Misalnya TBM kan dia mengkelilingi bawa-bawa buku nih. Dibikin satu kegiatan kerjaan TBM dengan kerjaan Serang Book Party. Justru itu sekarang pada hari ini kita berkumpul untuk mendiskusikan sebuah
decision, harapan kita semua untuk melakukan apa yang tadi Mang Depi ucapkan. Adanya Mang Depi dengan kehadiran teman-teman literasi dan juga saya selaku sebagai pengurus di TBM, di mana kita berkolaborasi dan saling terintegrasi. Nah, itu apa formula yang harus kita ciptakan agar tetap hidup. Iya. Bukan agar tahu harus hidup. Nah, harus sekarang sampai sini cita-cita. ada bacaan nih, mati sebelum mati, kan pada nggak mau kan mati sebelum mati. Betul. Nah, tapi bagaimana kita hidup walaupun sudah mati. Emang sudah mati? Jangan sampai mati. Nah, itu dia, harus selalu senantiasa hidup gitu. Mungkin kita kan semua ketika kita menjadi sebagai makhluk, manusia punya keterbatasan ya, durasi dalam berhidup. Tapi bagaimana dalam kehidupan itu tadi memberikan efek di masa yang akan datang. Kan kita sedang berbicara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Relate kan? Satu lagi yang membuat saya luar biasa dalam pikiran saya berpikirnya realistis. Kalian hidup, bergerak, itu pasti membutuhkan dana. Dari mana? Sepakat. Alhamdulillah ya. Kalau dari saran orang tua ya. Alhamdulillah. Donatur utamanya adalah orang tua. Alhamdulillah. Karena kita masih hidup di wilayah orang tua ya. Iya. Jadi alhamdulillah orang tua kita masih bertanggung jawab untuk kasih orang tua. Tapi siswa DO. betul. Tapi kan kita juga mungkin sedikit pembelaan ya. Karena kita hashtagnya itu piknik sambil baca buku. Piknik kan sebenarnya patungan, ngariung gitu. Jadi emang sifat dari kita ya teman-teman yang mau ikut datang itu bawa minum sendiri, bawa snack sendiri, dan ya udah piknik aja. Jadi kayak teman-teman kayak main ke rumahnya gitu. Oh gue bawa ini, dan sebagainya. Miripnya begini ya. Iya, makanya kita hari ini masih terbatas di tempat itu di ruang publik yang tidak memerlukan uang sewa. Karena kita juga masih untuk urusan dana kita masih PR hari ini. Masih PR tuh, Kaip. Itu tugasnya Kaip tuh. Iya. Gini Mas, saya sangat menarik dari tadi ya, mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh adik-adik kita nih yang luar biasa. Mereka punya semangat ya Itu untuk semangatnya bisa ikut berpartisipasi walaupun dengan minimnya keadaan. Tapi punya harapan yang luar biasa gitu. Jadi di sini coba Mang kita ke depan nih dengan tadi, karena Mang Depi juga sudah membuka pintu. Ini apa nih yang bisa dilakukan oleh TBM? Karena kebetulan kita juga punya tokoh-tokoh yang luar biasa, ada Bang Depi, ada Abah Yadi, ada yang lain-lain kan. Dan juga kita nih Kota Serang khususnya, mungkin tidak hanya bisa di Kota Serang, ke depan kan kita bisa ada teman-teman dari Pandeglang, mungkin dari Lebak dan yang lain-lain. Kita kan ada beberapa spot tempat cagar budaya yang sebenarnya itu sangat punya nilai histori luar biasa. Kenapa sih nggak kita manfaatkan dan kita pergunakan untuk bisa menjadi ruang, ya kan, ruang diskusi, ruang baca yang bisa kita jadikan tempat titik kumpul untuk teman-teman berkegiatan. Setuju nggak, Mang? luar biasa itu. Ya. Selain kita mengupas suatu buku, kita mendapat ilmu lain. Melihat bahwa di Banten itu ada sebuah keraton atau ada sebuah bangunan kuno yang mungkin bisa saja teman-teman dari Serang ini berpikir wah kita bikin tulisan yuk tentang ini, yuk kita bikin keraton baru. Nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Kalau itu nggak boleh. Jangan nanti lokasi ketemu sama ahli atau emang ketemu sama tokoh yang paham betul lokasi itu ya. Kita Siap support ya, Mang? Iya, siap. Wah, catat. Misalnya gini, Catat, Bal. misalnya mau mendatangkan sultannya sendiri. Nah, Kita bisa berkomunikasi dengan sultannya. Berarti Bukparti bareng Sultan ya. Iya. coming soon. Apalagi tentu teman-teman Bukparti juga sudah harus menyediakan bacaan-bacaan yang sesuai di lokasi tersebut. Nilai historinya dan semakin Iya, jauh. biar makin tebel. Yang tahu semakin tahu, yang tidak tahu akan tahu dan mengenal. Dan alhamdulillah Sultan Terbuka. Berarti sama Sultan mal nanti mau. Sultan siapa? harus sejarah Harus bisa membaca, harus bisa membaca. Nggak apa-apa sih. Wisang Gede. Sultan Bambang Bambang Ratu Bagus Bambang Wisang Gede. Ratu Bagus Bambang Hendra. Wisang Gede. Berarti dia Sultan ke-18 ya. Darah biru. Berarti udah siap dijadwalin ya? masuk ke Masuk. petualangan Biana. Oh, ada program. Jadi kita kalau untuk program-program tadi kan kegiatan mingguan itu kita Hikmat iya banget ya. kegiatan
party biasa lah. Tapi kita juga punya event-event khusus. Ketika kita ingin berkolaborasi, itu ada namanya kita eventnya itu Petualangan Diana. Jadi emang itu satu segmen yang kita sediakan. Diananya siapa sih? Diananya siapa? Siapapun itu. Tergantung. Kalau Anda memang mendengar Kusplus ya silakan. Kalau memang punya teman Diana ya silakan. Kalau bahkan bernama Diana ya silakan. Ambil itu. Sebagaimana mengartikannya. Iya. Orang saya tahunya anak petani. Iya. Yang diculik oleh orang Jakarta. Tapi ada Memberikan ruang sebebas-bebasnya dalam menginterpretasikan dia. Iya. Makanya kan sebut kenapa Petualangan Diana. Karena kan konsepnya tadi kita juga perlu belajar dari luar. Selain kegiatan mingguan kita juga perlu nih ketemu orang-orang, ketemu tempat-tempat yang mungkin bisa memberi pembelajaran buat kita. Itu. Petualangannya. Iya. Makanya kita sebut Petualangan Diana. Ya, kan Tapi bukan ngeduplikasi petualangan Serina ya. tidak apa. Tapi kita lebih terinspirasi sama Dora the Explorer. Oh iya, bentar. Iya. Jadi kalau untuk series itu kita juga bisa untuk menerima itu karena kita pun secara komunitas juga terbuka untuk pembelajaran itu dan kita siapkan segmen khusus itu. Iya. Kan Petualangan Diana bertemu agak Sultan. lebih berbeda ya, informasi Iya. ke teman-teman agak berbeda. Minggu ini kita bersama Sultan Belanda. Petualangan Petualangan Diana Diana mencuri bertemu. Sultan Banten. Menculik ya. Iya, menculik ya gitu. Kan kalau film itu kan mencuri Raden Saleh, kita Iya. menculik Sultan. Jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi. Konsepnya seperti apa? Konsepnya tetap kita Konsep secara menculiknya. konsep penculik apa gimana ya? Nanti dulu deh. Enggak. Itu kan salah satu program di Serang Book Party. Ah. Iya, betul. Nah, konsepnya seperti apa? Konsepnya kita tetap pesta. Jadi kita kita nggak mau menghilangkan bahwa nama kita pesta, kita harus sambil piknik. Bahkan siapapun itu, ya orangnya harus datang. Bikin woro-woro enggak? Misalnya kayak pamflet atau apa? Oh, tetap bikin. Untuk urusan itu tetap kita bikin. Karena tadi kan mungkin ada teman-teman yang belum kejangkau hingga hari ini, yang masih diam di kamarnya dan mungkin banyak. Pasti kan kita ketemu orang-orang hebat tadi. Mungkin ada orang-orang yang belum bisa ketemu orang hebat ini dan bisa kita jadikan ruang di sini untuk bertemu, untuk belajar bersama. Tapi kita secara idealisme komunitas itu kita tetap pengennya diadakan secara konsepnya piknik. Jadi event siapapun itu ya udah berpiknik bersama Serang Book Party, bersama Diana ini gitu. Oke, siap. Jadi sambil referensi bukunya dong. Nah, tentu sambil dipersiapkan. Kita semisal kemarin kan kita mau ketemu duta baca Mas Gong gitu. Ya kita membaca dulu lah, kita mengkaji sedikit lah tentang karya-karyanya, tentang gimana perjuangan beliau dan sebagainya. Jadi kita juga persiapkan kenapa makanya harus ada pamflet dan sebagainya. Pasti kan ada yang ingin bersiap nih. Iya. Pengen ketemu tokoh ini, saya harus belajar dulu dong gitu. Biar enak ngobrol ya, biar enak. Masa piknik diem-diem aja kan nggak seru. Sedikitnya paham lah. Nah, gitu. Kan kita berpetualang ya. Iya kan kita berpetualang ya harus nyiapin bekal. Nyiapin bekal. Udah ke 2 kali ya? Iya. Atau emang bekalnya udah disediain kali dari Semang Devi nanti. Iya. Itu yang dinantikan nih, itu yang Boleh. dinantikan. Risol Mayo lah catat. Karena kan kita udah pasti bawa biar tukeran makanan. Oh, biar partinya lebih Rame. Iya. Kalau kita bawa bawa keranjang piknik ya, ini dikasihnya rantang gitu. Tapi itu loh yang budaya udah hilang hari ini. Nah, betul. Budaya ngarantang. Iya. Iya, itu kan harus perlu dilestarikan ya, Maya. Nah, bisa itu lewat Serang Book Party. Nah, nanti kita gimana caranya dari program mereka pun bisa disisipkan, gak harus menunggu-nunggu hari Diana. Sebenarnya ya program teman-teman itu akan bisa lebih hidup ketika kita tuh terus berkolaborasi. Betul. Contoh gini, tadi kan dari segmen Mang Depi ada yang namanya segmen tradisi. Nah, kita gimana caranya ke depan ada beberapa hal yang kita lestarikan dari gerakan Serang Book Party dengan mengangkat tradisi-tradisi kayak ngarantang, tradisi ngabaskom. Betul. Mungkin kan udah mulai Udah mulai hilang. Udah mulai pada malu tuh anak-anak tuh ya. Tapi kenapa loh? Nggak ada salahnya kan? Itu kan Kita piknik kenalkan masalah. mereka gitu loh. Nanti kan siapa tahu Kanza menikah saya bawa baskom. Dari tolak kan? Iya. ada buka lebar. Yang salah itu kalau rantangnya gak ada isinya. Itu salah. Oke, mantap. Jadi kita juga terbuka untuk pembelajaran tadi karena ya komunitas ini ya nggak cuma komunitas yang membaca dan sharing. Jadi kita juga masih terbuka terhadap pembelajaran yang sifatnya apapun. Iya. Gitu. Ya apalagi tadi tentang konteks sejarah, tentu kita juga menyadari bahwa
perjalanan atau sejarah itu kan sangat penting untuk menentukan kita. Identitas kita kan dibentuk oleh sejarah masa lalu. Berarti untuk mengenal diri kita perlu tahu masa lalu kita kayak apa. Apalagi ya, kita Serang Bukparti ya, kita perlu tahu dong Serang tuh kayak gimana, Banten tuh kayak gimana. Untuk mungkin lebih tebel gitu. Cakep nih Mang, ngomong-ngomong identitas. Gimana nih? Masuk deh. Seneng nih. Identitas kamu apa ya? Sejauh ini sudah berapa lama nih dari berdirinya Serang Bukparti? Alhamdulillah kita masih sangat kecil ya, masih batita lah kita kalau kambing mah. Kita sekitar 17 minggu. 17 pertemuan bulan Februari. Iya, bulan Februari tanggal Nah, pasti kan 27. ada kendala-kendala tuh. Nah, Dan ada juga harapan-harapan. tuh. Coba sih, saya pengen tahu apa kendala-kendala yang sudah dilalui dan apa harapan-harapan ke depan untuk Serang Bukparti supaya lebih menserang, bukan cuman komunitas kecil saja, tapi bisa sebanten. Gimana Bisa Sa? hadir. Gimana Bang Iqmal? Jangan tembak-tembakan dong. Oh, biar seru aja. Kata masing-masing. Santai aja, enjoy. Kalau dari saya sendiri tentunya yang paling penting tuh minat baca meningkat di kota Serang sendiri, karena kan pernah lihat survei kalau Banten nih literasinya rendah banget. Sampai Banten itu disurvei kurang bahagia. Oh iya. Dan Kurang malah pesta itu, kurang rantang. Cocok. kurang hiburan lah, jadi perlu adanya hiburan-hiburan membaca. Party. Jadi pertahankan lah ya, bukan Harus ya. dong. Harus. Paling penting itu minat baca semakin meningkat, jadi yang hadir Bupati pun lebih banyak lagi. Harapannya gimana nih? Harapan ke pemerintah atau harapan ke teman-teman yang tadinya orang tidak suka baca supaya bisa suka baca gimana? Tentunya perlu saling kolaborasi, saling ajak dari seluruh kalangan. Karena kalau bicara literasi kita juga perlu bicara pendidikan ya. Nah, pendidikan itu kan sifatnya komprehensif dan holistik. Artinya adalah semua elemen itu terlibat dalam pendidikan, sehingga perlu adanya kolaborasi di sini. Dari manapun itu, dari pemerintah, dari masyarakat, ataupun dari orang tua, dari sekolah, semua perlu berkolaborasi dalam meningkatkan literasi ini. Iya. Nah, Iya. Kalau suka duka ya, kita ngomongin suka duka. Selama 17 pertemuan ya, tetap saja kurangnya ruang publik di Kota Serang gitu. Lebih jelas ruang publiknya itu seperti apa? Ruang publiknya taman yang bersifat seperti yang di KP3B. Ada Terus- mobilnya gitu. Enggak, hening syahdu, umum dan tidak berbayar. Karena Iya. kan ada tidak berbayar. Harus sahdu. tidak harus sih, tapi untuk mempertebal party kita harus syahdu. Biar kita yang asik Soalnya sendiri. Iya. Di Serang itu ada taman-taman yang kurang eksplor. Kayak saya ngangkat Taman Deduluran. Oh, gimana Pernah itu? dengar? Enggak. Lampu merah yang dulunya tadinya Dekat terminal kampus loh. dekat kampus. Ada Taman Cantelan. Gimana itu? Warung pojok. Oh, iya. Depan merah ayam. Nah, itu banyak juga taman-taman yang lain emang yang harus diekspor. Makanya kata saya, apa harus sahdu? Karena di situ kan banyak lalu lalang mobil. Sebenarnya syahdunya itu setidaknya untuk kita ngobrol kayak gini, untuk kita ya ketemu kayak gini itu nggak mengganggu dan nggak terganggu. Jadi kita punya ruangnya dalam tanda kutip ya kayak meja inilah gitu. Ya nggak apa-apa di luar sana lagi ngapain, di jalan sana ngapain, itu Lagi nggak saling ganggu. iya sifatnya nggak saling mengganggu aja. Gitu. Soalnya saya juga pernah ngangkat Taman Deduluran. Bukan, saya belum Deduluran. Cantelan. Itu asik juga sih untuk ngobrol. Asik-asik. Asik juga tempatnya. Next ke sana ya kita. Iya, kadang-kadang saya makan sempol kok di sana. Sebenarnya memang next perlu di listing memang ya, Iya. beberapa tempat. Sebenarnya di kita juga di Serang itu tidak lepas, Tidak kurang. dan juga tidak lepas dari nilai history yang luar biasa. Sepakat. Karena kita bicara dengan tokoh gitu kan, Oh. tokoh sejarawan yang gitu Oh, ini kan. mau diaminin udah jadi tokoh ya? Iya. Oh, berarti udah nggak usah diaminin. Berat. Jadi buat saya kita perlu nanti meminta arahan dari beliau terkait tentang titik-titik mana saja tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan. Tapi bagi saya sendiri, selaku saya sebagai salah satu gitu kan yang sedang belajar juga di Cagar Budaya, kenapa tidak gitu loh, Cagar Budaya yang ada di kita ini bisa kita manfaatkan sebagai ruang literasi. Betul. Gitu kan, relate dong. Sangat. Gitu. Walaupun tidak melulu kita bicara ya adalah sedikit-sedikit, maksud setidaknya minimal
orang Serang, orang terdekat Serang itu tahu itu tempat apa. Betul. Gitu. Minimal itu ada paling minimal. Nah, jadi kita memperkenalkan itu aja sih. Yang mungkin ya ke depan next banyak tempat kok. Saya rasa di Serang, di Tangerang, Pandeglang, Lebak itu sangat banyak ruang yang memang bisa memfasilitasi teman-teman untuk bisa berkarya, membangun literasi di Banten. Pesta, kita pakai berpesta buku. Insya Allah ngarantang. Siap kita support ya Mang ya. Ngarantang ya. Idenya aja udah saya tangkep luar biasa. Karena emang sebetulnya bukan nggak tahu, beberapa tahu, tapi akses untuk bisa menggunakan tempat itunya Iya. Apakah perlu Nah, itulah perlunya ada ruang silaturahmi. Betul. Adanya Seba dan Sabah tadi Iya. di sana. Ngopi dulu yuk. Jangan lupa ya subscribe dan di like ya di YouTube Mang Depi Channel. Kita belum punya. semua bagian. Itu dari Teras Baku. Oke, asik. Diminum dulu ya. Untuk harapan mungkin dari saya lah selaku yang ada di Serang Bupati, semoga kita bisa sama-sama saling menjaga bacaan-bacaan kita, menjaga informasi-informasi kita. Ya kalau memang ada informasi yang salah ya saling membetulkan, tapi tidak saling menghakimi. Nah, beda titik ribetnya kan di situ. Wal asri itu mah ayat Al-Quran. Betul. Mantap. Gimana terus ya? Kalau ini ada apa di dalam hatinya? Aduh, kelanjutannya apa? Kalau yang ini Al-An'am, sudah gurau hidup. Perlu gurau-gurau aja ya. Perbahagiaan. Untuk harapan kita selanjutnya tadi sih kita juga karena membicarakan mimpi literasi sebagaimana mimpi, pasti itu kan suatu hal yang besar dan perlu banyak tadi silaturahmi, ruang-ruang bersama yang membantu kita gitu loh. Dan perlu dipahami kembali bahwa literasi nggak sesempit itu. Yes. Jadi kita bisa dengan siapapun berkolaborasi untuk mencapai mimpi literasi ini. Jadi kita berharap kepada pihak siapapun, baik itu pemerintah, komunitas, maupun individu yang ada di rumah, itu bisa membangun bersama mimpi-mimpi yang tentang literasi ini gitu loh. Itu harapan itu. Perlu effort yang ekstra. Tentu untuk meminimalkan effort ya kerjasama. Iya, itulah. Saya rasa sih Mang Depi tidak ada sesuatu hal yang sulit. Yang sulit itu hanya kita tidak mau bergerak. Iya. Nah, ketika kita ada kemauan pasti ada Jalan. Yang utama kemauan. Betul. Pada saya lihat, saya baca teman-teman ini, adik-adik ini luar biasa kemauan. Emang kita banyak mau kok emang tipenya. dengan minimnya fasilitasi, tapi masih mau, itu yang utama. Itu yang harus dicontoh. Itu nggak sembarang orang loh punya itu. Hanya orang-orang tertentu dan pilihan. Dan itu harus tetap dijaga, dan kalau bisa ya lebih dibanyakan harapannya itu supaya jadi kenyataan. Amin. SMP ya singkatannya ya. Sudah makan pulang. Bukan. Oh apa? Suka, mau, sama perlu. Oke. Nah, jadi membaca itu kan suka, mau, sama perlu kalau menurut saya. Kita butuh. Kalau suka ya pasti baca. Kalau mau pasti baca. Bila mereka nggak suka nggak mau tapi disuruh dosennya baca jadi perlu. Betul. Contoh. Jadi perlu suka mau sama Betul, perlu. bener banget Kang. Ini tuh relate-nya kita tadi berbicara tentang identitas tadi. Nah, gimana kita bisa tahu identitas kita kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri? Iya, betul. Mungkin teman-teman di sini juga bisa menjadi jembatan gimana di antara kita dan juga orang di luar Banten bisa mengenal identitas Bantenan kita. Begitu. Siap? Jadi kan biar beda nih. Oh, Saling Indonesia bersinergi. Book Party piknik sambil baca buku. Iya. Kita ngarantang sambil baca buku gitu. Dan itu harus diekspos ke Indonesia. Betul. Se-Indonesia harus tahu apa Banten. Nah, itu. apa yang berbeda di Banten. Betul. Bukan saja Tentu positifnya dong. Iya, maksudnya itu identitas yang baik tentunya. luar biasa. Pemuda-pemuda yang punya cita-cita yang luar biasa. Dan daya juang yang luar biasa. Amin. Saya suka ini. Masih banyak tenaga ya. Kita masih banyak. Jadi kalau sudah mulai Kak ada yang kayak begini di bawah nih Kak, saya sih ngerasa bahwa teman-teman ini memang harus mampu menginfluence banyak orang. Iya. Kak, termasuk di rumah, nanti di rumah terjadi diskusi-diskusi bacaan di sekolah atau yang lain. Maka
sudah tidak perlu ada pertanyaan yang kamu baca apa? Kok bacanya gini dong, ini dong. Nah, yang diskusi-diskusi antar pegiat literasi, saya pikir jangan pada titik itu, tapi justru bagaimana tokoh-tokoh muda ini mampu menginfluence tambahan orang Soalnya jadi embrio itu PR kita, garis bawah merah itu. Kenapa sebagian tokoh-tokoh buku sudah mulai Ditinggalkan. Orang-orang tidak suka ke buku, padahal beda kita membaca buku dengan membaca Media sosial. Iya, ruhnya nggak dapat. iya, maka saya merasa bahwa melihat pegiat-pegiat muda ini suka ada pada situasi di mana mereka saling mengoreksi bacaannya, saling bertanya apa perannya, ngapain kamu bergerak di sana. Buat saya, buat penggerak-penggerak muda ini jangan masuk ke ranah itu diskusinya, tapi bagaimana mereka mampu menginfluence banyak orang. Justru itu yang dibahas. Nah, kalau untuk perjuangan mereka ya harus didoain panjang umur dan sehat. Iya, dan harus yang begitu ditemenin Dan Betul. harus difasilitasi. Iya. Loh, karena Pak yang bisa memfasilitasi itu biasanya yang lebih tua. Kalau ini tentang mengamalkan atau melayani orang mengamalkan ayat Quran yang pertama Iqra, pasti sudah difasilitasi sama yang Maha Kuasa. Amin. Nah, cuma kalau misalnya ini menjadi satu perjuangan buat Provinsi Banten, instrumennya udah ada, Kang Devi. Jadi di Perda Perpustakaan tahun 2019 itu sebetulnya pemerintah punya instrumen membuka ruang gerak kolaborasi seperti yang diminta sama teman-teman di sini kan. Catat. Perda Perpustakaan tahun 2019 Provinsi Banten itu di situ terbentuk Dewan Perpustakaan. Dewan Perpustakaan itu ada banyak unsur, ada unsur pemerintah, ada unsur budayawan, sastrawan, pemustaka, pustakawan, perekam, itu banyak unsurnya tuh. Nah, ada lagi namanya GPMB, Gerakan Pembudayaan Masyarakat Membaca itu. Pembudayaan Masyarakat Baca. Itu juga ada instrumennya di Perda. Maka kalau misalnya pemerintah serius atau nggak mau gini-gini aja, bahkan kolaborasi harus terus dari arus bawah, ini juga akan tambah signifikan kalau amanat tersebutnya dilaksanakan. Jadi memang sudah ada aturannya, instrumennya sudah ada, kan tinggal dikerjain. Betul. Mangga diisilah itu orang-orangnya. Kemarin ada ini teh. Jadi pernah ada satu cerita bahwa lembaga-lembaga atau kayak gitu itu mempersoalkan anggaran. Buat saya tentu akan menggunakan anggaran. Tapi kalau memang itu jadi bagian dari sensitif, dihapus aja anggarannya, nggak usah pakai hibah-hibahan. Tapi diisi sama tokoh-tokoh yang punya nafas dan sultan kayak Raffi Ahmad, karakteristiknya yang mau melakukan hal tentang literasi. Kayaknya gampang-gampang aja deh. Gitu. Misalnya gitu sih menurut saya. Harapannya, kerekam ya? Ya udah nggak apa-apa, ini masukan kan ya? Masukan ya. Kira-kira kalau saya sih gitu. Kayaknya satu lagi menurut Rizka. Iya. Iya. Kalau harapan saya sih tadi ya, sebenarnya kita itu berbicara tentang literasi itu banyak komponen di dalamnya. Bukan hanya sekedar teman-teman yang berkegiatan, tentunya harus ada beberapa komponen juga yang ikut mendukung daripada bagaimana realisasinya program teman-teman dan adik-adik ini mereka berjalan. Dan itu semua tidak terlepas dari dukungan dan peran serta semua sektor bagi saya, agar apa yang kita harapkan tadi tentunya bukan hanya harapan adik-adik ini, itu tentunya harapan Mang Depi, harapan Kang Aib, dan juga harapan saya selaku saya sebagai ibu. Saya tentu ingin anak-anak saya, keturunan-keturunan saya ke depan, mereka menjadi generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Gitu. Jadi semoga dengan adanya silaturahmi Sabah dan Sebah pada hari ini, gitu kan, dan ke depan nanti bisa terrealisasi antara kolaborasi dan yang terintegrasi antara kita satu sama lainnya, saling support, saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dan pada titik muara yang sama. Amin. Mungkin itu aja dari saya. Udah masuk jadwal makan siang nih. Soalnya membicarakan tentang literasi tidak sebentar. Bisa berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Kita tunggu episode berikutnya. Yes. Salam.